Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Record of Ragnarok Full Raw chapter ke-72 yang akan menceritakan kisah pertarungan Nikola Tesla versus Beelzebub dan juga akan diperlihatkan masa lalu Beelzebub bersama Dewa Hades. Jadi seperti apakah kisah dari chapter 72 ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka mengisahkan Tesla yang sudah meninggal pada tahun 1943, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1943. Lalu setelah kematian Tesla 9 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, eksperimen yang sangat berbahaya dilakukan berdasarkan hasil penelitian terakhir Nikola Tesla, yaitu penelitian Philadelphia. Nah, pada saat itu terlihat sebuah kapal perang US yang dipenuhi dengan sebuah Tesla coil yang diciptakan dengan ukuran raksasa dan mengisi Tesla coil itu dalam waktu beberapa dekade. Di sana dikatakan bahwa percobaan Philadelphia ini adalah dengan tujuan untuk mencoba menciptakan tekanan tinggi di lambung kapal dalam upaya untuk membuat kapal agar tidak terlihat dalam radar. Tetapi pada saat percobaan itu dimulai dan mereka menekan tombol tuasnya, sesuatu mengerikan terjadi. Kapal tersebut menghasilkan tarikan medan magnet yang sangat kuat lebih dari harapan mereka. Hingga kapal yang besar itu tidak hanya hilang dari radar, melainkan lenyap dan hilang di permukaan lautan dalam sekejap mata. Setelah itu, panel berpindah pada laut lepas Novlok. Dan tak disangka, di sana terlihat sebuah cahaya dan dalam seketika, kapal itu muncul di laut lepas Norfolk sekitar 363 km jauhnya dari tempat asal. Hingga Letnan 2 kapal angkatan laut mereka berkata, "Eksperimen siluman, omong kosong apa itu? Eksperimen yang sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan itu. Aku tidak percaya, tapi saat aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu adalah teleportasi. Yang ternyata penelitian aslinya adalah penelitian agar bisa berteleportasi." Kemudian, untuk sesaat, pemerintah Amerika beranggapan bahwa proyek Philadelphia Transfer akan sukses, tapi terlihat kapal Eldridge berubah menjadi neraka, yaitu terjadinya resiko dari transfer atau teleportasi, sehingga mengakibatkan kematian dan hilangnya tentara serta para ilmuwan. Lalu 6 orang lainnya menjadi sangat gila. Setelah melihat itu, pada akhirnya Komando Tinggi Angkatan Laut Amerika telah mengubur penelitian tersebut sampai sekarang. Namun, apakah jadinya penelitian terakhir Nikola Tesla ini merupakan sebuah kegagalan? Jawabannya tidak. Karena pada saat ini di arena pertarungan, Nikola Tesla melakukan hal yang telah mencapai eksperimennya tersebut dengan dirinya dapat berteleportasi ke arah titik buta Beelzebub dan mampu menghajar Beelzebub dengan sekuat tenaga, yang mengakibatkan Beelzebub terkapar di arena pertarungan hingga baju-bajunya terbuka dan juga sobek parah. Wah, apakah teori aurat akan berlaku ya di sini? Kita nggak tahu nih. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Terlihat Beelzebub yang bangkit kembali setelah menerima serangan dari Nikola Tesla. Kemudian, para perwakilan umat manusia yang menonton hal tersebut terkejut karena teknik ini merupakan teknik yang tidak bisa terlihat, seakan-akan menghilang, dan mereka berkata, "Apakah itu gerakan yang cepat? Aku sama sekali tidak bisa melihat dia bergerak." Okita Souji berkata, "Ya, dia tidak bergerak sama sekali." Lalu Sasaki berkata, "Apakah dia menghilang?" "Ya iyalah, namanya juga teleportasi yang menghilang dari satu sisi ke sisi yang lainnya, Bapak. Aduh." Lalu di sini, Ares sang badut yang melihat itu sangat terkejut sambil dia teriak kepada Dewa Hermes. Dan Hermes menjawab, "Aku juga kurang begitu paham, tapi sepertinya Beelzebub sudah menyadarinya." Kemudian di sini Beelzebub berkata, "Oh begitu ya, teleportasi." Tesla menjawab, "Ya, aku menyebutnya Tesla Warp, keren kan?" Dan terlihat para peneliti malu akan penamaan jurus Nikola Tesla yang sangat jelek. Setelah itu, Beelzebub pun mengulurkan tangannya dengan berkata,
Tesla Warp mempunyai 3 batasan penggunaan, benar kan? Mendengar hal itu, Tesla terkaget, lalu Beelzebub menjelaskan, pertama, kau perlu waktu untuk mendapatkan energi untuk mengaktifkannya. Tepat saat setelah serangan terakhir, jika kau mengaktifkannya lagi dan berpindah ke titik butaku dan menyerangku, kau bisa saja membunuhku secara langsung. Tapi ternyata kau tidak menyerangku lagi dan malah menjaga jarak denganku. Kemudian kedua, pergerakanmu terbatas. Sebelum kau mengaktifkan teleportasi Tesla Step itu, ada yang salah dengan caramu melakukan teknik itu. Gerakan yang berlebihan dan sepertinya sia-sia itu mungkin punya tujuan lain, yaitu untuk mengarahkanku ke tempat di mana kau berpindah. Nah, mendengar hal itu, terlihat Nikola Tesla senyum dengan bangga. Lalu Beelzebub melanjutkannya lagi, dan yang ketiga, berapa kali kau bisa melakukannya. Dan tak lama setelah itu, Tesla Coil yang ada di tangan kirinya meledak dan hancur, yang membuat semua orang terkejut. Setelah mendengar hal tersebut, Nikola Tesla malah bertepuk tangan pada Beelzebub dan berkata, jawaban yang bagus dan pengetahuan yang bagus. Dan konyolnya lagi, di sini Tesla malah melengkapi pertanyaan Beelzebub dengan berkata dan menjelaskan bahwa biar ku jelaskan sedikit detail lainnya. Pertama-tama, teknik dasarnya adalah Tesla Warp yang hanya bisa dilakukan di dalam zona gematria. Jadi, teknik ini tidak mungkin bisa terbang di luar zona terlalu berbahaya. Dan pada titik di mana kau bisa bergerak, aku hanya perlu meningkatkan konsentrasi partikel super Tesla. Dan itu sebabnya aku mengayunkannya sangat keras tahu. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub pun tersadar dan berkata, saat kau mengayunkan rangkaian listrik itu, partikel-partikel itu saling tarik-menarik satu sama lain kan? Nikola Tesla menjawab, tepat sekali. Hah, menyenangkan sekali saat kau mendapatkan jawaban seperti yang kau inginkan. Lalu Nikola Tesla berkata lagi, saat aku menyerang, aku menciptakan titik konsentrasi partikel tinggi di semua tempat yang tidak terlihat oleh mata. Dan setelah kau memutuskan kemana kau akan pergi bergerak, partikel Tesla di tempat itu akan bersinkronisasi dengan super Tesla Coil yang aku miliki dan akan meledak dan melambung tinggi ke udara. Satu-satunya kelemahan dari teknik ini adalah membutuhkan waktu sekitar 63 detik atau 1,03 detik untuk menyingkronisasikan semuanya. Nah, setelah mendengar perkataan dari Nikola Tesla, ternyata Thomas Alva Edison terlihat kesal dan dia berkata, hah, kenapa kau tidak katakan saja kelemahanmu padanya, Nikola Tesla? Nah, kemudian Nikola Tesla melanjutkan perkataannya lagi. Apalagi setiap aku mengaktifkannya akan membutuhkan 1 super Tesla Coil per warp. Seperti yang telah kau simpulkan, ada batasan pemakaian yang bisa kugunakan. Itu artinya aku hanya bisa menggunakannya 2 kali lagi. Setelah mendengar hal tersebut, di sini Gil berkata pada Brunhild, 2 kali lagi, jika dia menggunakannya lebih dari itu, apa yang akan terjadi kakak? Di sini Brunhild menjawab, kurasa Gondul sebagai material utama dalam armor itu akan hancur. Dan semenjak Tesla berbagi jiwa dengan Gondul, hal yang sama akan terjadi pada Nikola Tesla. Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub langsung berkata, sepertinya kau mampu mengatasinya ya. Mengapa kau memberi secara detail informasi itu? Kemudian Tesla menjawab, demi sains, memberi informasi kelemahan dari sains dan berbagi kebijaksanaan bersama tanpa syarat itu adalah sains. Demi umat manusia yang terus bergerak maju. Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub tersenyum untuk pertama kalinya pada Tesla dan berkata, kau cerewet sekali. Manusia memang makhluk yang menarik ya. Dan pada saat Beelzebub berdiri, Beelzebub muntah darah. Lalu dalam hati berkata, sakit ini aku tidak pernah merasakannya lagi sejak saat itu. Lalu, panel pun berpindah ke masa lalu Beelzebub yang memperlihatkan istana Helheim yang ditempati oleh Dewa Hades. Dan pada saat itu juga terjadi sebuah penyusupan yang dilakukan oleh Beelzebub yang membuat para penjaga pingsan. Lalu dengan cepat, Beelzebub mulai masuk dan mendatangi Dewa Hades. Dan pada saat Beelzebub membuka pintu utama, terlihat Hades yang sedang bersantai di singgasananya dan berkata, aku tidak pernah menyangka sembarang orang bisa masuk ke kamar seorang raja. Jadi, apa yang kau inginkan, Lord of the Fleas, Beelzebub? Mendengar pertanyaan Hades, Beelzebub berkata, jadi kau yang bernama Hades ya? Aku punya permintaan untukmu, Tuan Hades. Jadi, tolong dengarkanlah permintaanku ini. Hades berkata,
Aku sudah mendengar beberapa rumor yang beredar tentang seorang pemberani yang diturunkan dari surga dan melawan beberapa pasukanku. Itu pasti kau kan, iblis gila dari Helheim? Mendengar itu, Beelzebub menjawab, "Jika kau sudah dengar, tidak ada gunanya untuk mengobrol omong kosong lagi." Hades pun peka yang diinginkan oleh Beelzebub, yaitu ingin bertarung dengannya. Sehingga Hades bertanya, "Dengan keadaan seperti itu, kau berani menantangku? Apa kau ingin mati?" Beelzebub menjawab, "Ya, benar, aku ingin mati." Setelah mendengar itu, Hades pun tersenyum dan mulai melepaskan tutup matanya dan berkata, "Baiklah, namaku Hades, Raja Helheim. Aku menerima tantanganmu, The Lord of the Fleas," sambil berdiri dan mengangkat tombaknya. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Round Manga Record of Ragnarok chapter ke-72, di mana kita diperlihatkan pertarungan dan juga penjelasan serangan Nikola Tesla terhadap Beelzebub yang sangat begitu epik. Dan juga kita diperlihatkan Hades dan juga Beelzebub yang bertemu dan akan berduel. Dan untuk chapter selanjutnya, saya memprediksikan bahwa akan diperlihatkannya pertarungan duel antara Beelzebub versus Dewa Hades. Jadi seperti apakah kelanjutan ceritanya di chapter 73 nanti? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!